Kita ke ASEAN, saudara. Usai Jepang menggelar uji coba penembakan rudal anti kapal di Filipina, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengingatkan Jepang untuk mematuhi komitmennya di bidang keamanan militer dan bertindak dengan hati-hati. Tiongkok menilai langkah militer Jepang bisa menimbulkan ancaman terhadap perdamaian dan stabilitas regional. Hubungan Beijing dengan Tokyo maksud kami saat ini sedikit renggang. Usai Perdana Menteri Jepang, Sanae Takahashi mengomentari tentang keamanan Taiwan. Jepang untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia Kedua berakhir mengirimkan ribuan tentara berikut persenjataannya ke Filipina untuk terlibat dalam latihan perang. Latihan bertajuk Balikatan 2026 ini, saudara, selain diikuti oleh Jepang dan juga Filipina, juga diikuti oleh Australia dan juga Amerika Serikat. Latihan dan penembakan rudal digelar menghadap Laut Cina Selatan yang disengketakan antara Tiongkok dan Filipina. 所谓安全合作的幌子，向海外派遣军事力量，发射进攻性导弹。这一动向在此说明，日本的右翼势力正在推动日本加速再军事化进程，不断突破专守防卫和国际法、国内法相关规制。一些政策和行动已经远远超出了自卫的范畴。 Sebelumnya, saudara, pasukan bela diri Jepang menguji rudal anti kapal dalam partisipasi pertama mereka di latihan perang bersama dengan Filipina, Amerika Serikat, dan juga Australia. Uji rudal ini berlangsung di Bukit Pasir Pai di daerah Filipina Utara. Jepang untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia Kedua berakhir, saudara, mengirimkan ribuan tentara berikut persenjataannya ke Filipina untuk terlibat dalam latihan perang. Latihan dan penembakan rudal digelar menghadap ke Laut Cina Selatan yang disengketakan antara Tiongkok dan Filipina. Mas Evata, kalau tadi Presiden Prabowo membahas soal bagaimana ketahanan pangan dan juga energi di KTT ASEAN, pertanyaan selanjutnya, Anda membacanya seperti apa soliditas dari negara-negara ASEAN untuk menghadapi dampak dari perang di Timur Tengah ini? Ya, tentu terkait dengan masalah krisis energi ya yang menjadi perhatian semua pihak ya. Maka seluruh potensi dari dalam negeri dan juga kelompok-kelompok negara yang tergabung dalam ASEAN kembali harus memperkuat. Dan kita bisa memahami ya bahwa kondisi ketidakpastian ini memang memerlukan arus koordinasi yang begitu sangat kuat dan juga solidaritas yang nanti ke depannya akan membuat seluruh negara-negara yang tergabung dalam aliansi ASEAN bisa keluar dari krisis. Maka titik tekan utamanya sebenarnya diplomasi ini untuk saling menjaga harmoni juga, dan tentu nanti ke depannya akan ada garis-garis koordinasi, terutama dengan garis koordinasi masalah pertahanan dan juga keamanan yang nanti menjadi masalah yang cukup krusial akan menjadi titik tekan. Ini yang menjadi salah satu harapan kita bersama begitu. Tapi yang juga menarik adalah dalam penyelenggaraan KTT ASEAN ini ada latihan militer gabungan antara Jepang, Filipina, dan juga Amerika Serikat yang ternyata membuat Tiongkok dalam tanda kutip gerah. Apa yang Anda baca? Ya, pertama bahwa memang sejatinya dalam perang kali ini tujuan utama Amerika itu adalah untuk mengalahkan dominasi dan juga hegemoni dari Cina begitu. Memang ini sudah dipersiapkan. Bahkan Cina juga sudah mempersiapkan blueprint kurang lebih 20 tahun. Ya, mereka sudah menjaga ya berapa titik-titik kawasan yang selama ini memang dianggap cukup netral. Akan tetapi latihan kali ini malah mengubah ya
mengubah corak pandang tersebut. Ya, dalam pandangan saya ini seperti strategi jepitan kacang ya, nutcracker strategi gitu di Selat Taiwan, dan juga apa yang dilakukan oleh Jepang ya dengan mengirimkan beberapa bantuan-bantuan ya, salah satunya penguatan pasukan di wilayah Filipina. Nah, kita bisa lihat bahwa sebenarnya jarak tembak yang begitu sangat dekat dengan beberapa pangkalan dari Cina ini sendiri juga membuat tentunya Cina merasa bahwa ada udang di balik batu yang disiapkan oleh Amerika yang nantinya malah merugikan mereka. Maka kegerahan ini adalah sesuatu yang sebenarnya respon yang sangat-sangat wajar dan harus mereka antisipasi segera. Karena bagaimanapun juga apa yang dilakukan oleh Amerika ya dari sisi utara ya, militer Jepang itu berpangkalan di beberapa titik, dan juga di selatan ya di Filipina ini juga menjadi salah satu poin yang sangat-sangat berbahaya untuk Cina itu sendiri. Sehingga pertanyaan selanjutnya adalah kalau sudah gerah, kira-kira menurut Anda langkah konkret yang bakal diambil oleh Tiongkok akan seperti apa? Ya, pertama yang pastinya yang akan terjadi adalah bagaimana nanti ke depannya ada berapa titik-titik urat nadi dari Cina yang akan tercekik ya. Nah, urat-urat nadi ini yang tentunya nanti akan dibuat skenario-nya sehingga masalah energi mereka tidak menjadi problem yang sangat-sangat besar ya. Kita juga lihat bahwa sebenarnya suplai minyak ke Iran ini tidak juga hanya melalui lewat laut saja. Sebenarnya sudah nanti ke depannya ada jalur-jalur khusus ya, jalur-jalur yang nanti dibangun baik dari darat maupun juga dari udara. Nah, maka sebenarnya Cina juga sudah mempersiapkan langkah-langkah tersebut. Akan tetapi Cina merasa bahwa diplomasi ekonomi yang selama ini sudah dibangun itu runtuh seketika. Nah, maka ini yang menyebabkan mereka merasa bahwa banyak sekali yang tidak simpatik ya dengan apa yang sudah dibangun sama ini. Maka akan ada perubahan total grand strategi terhadap doktrin pertahanan mereka dalam waktu dekat, saya lihat demikian. Oke, perubahan strategi ini apakah langsung menyasar kepada ketiga negara tersebut? Karena kalau kita lihat kan latihan bersama ini kan antara Jepang, Filipina, dan Amerika Serikat. Sedangkan kalau kita lihat, kalau berbicara soal Laut Cina Selatan, selama ini kan yang disengketakan kan antara Tiongkok dan juga Filipina. Ya, pada poin utamanya, meskipun perang ini akhirnya melibatkan banyak matriks ya, tetapi titik tekan utama yang sebenarnya dibaca oleh intelijen Amerika ini ada operasi penyerangan tiba-tiba terhadap Taiwan. Itu yang sebenarnya ingin diantisipasi oleh Amerika, karena ketika nanti tiba-tiba Taiwan diserang ya, dan juga Jepang kali ini kan memang banyak rudal THAAD mereka yang akhirnya dipindahkan ke wilayah Timur Tengah. Nah, ketika mereka mengalami kebocoran, otomatis latihan ini malah menjadi jawaban bahwa kami siap. Bahkan rudal Taipun ya, Type 88 itu juga menjadi catatan bahwa kami siap untuk apabila terjadi eskalasi dalam bentuk apapun. Maka saya melihatnya dalam posisi kalau di wilayah Laut Cina Selatan ya, kita melihat bahwa posisi ya, bagaimana choke point ya dari beberapa titik-titik dan alur pelayaran hingga sampai ke Cina itu yang nanti hendaknya dijaga oleh Cina, tetapi malah kali ini dicekik oleh Amerika. Ini yang membuat Cina merasa bahwa ini berarti benar-benar ancaman yang sangat-sangat eksistensial. Sehingga pertanyaannya adalah sebenarnya Anda membacanya Filipina ini posisinya seberapa strategis baik dari geografis maupun dari peta politik? Ya, sebenarnya bukan cuma Filipina, sebenarnya Indonesia juga ya, dan beberapa negara-negara kepulauan yang berada di ASEAN begitu. Akan tetapi kita harus akui bahwa Filipina ini memang sudah menjadi pangkalan Amerika yang waktu itu sudah berdiri bahkan setelah Perang Dunia Kedua ya. Bahkan sebelum Perang Dunia Kedua ini memang sudah ada kerjasama yang sangat-sangat intens dan juga intim. Maka kalau kita lihat ya, bahwa dalam penerbangan Amerika Serikat sendiri pun mereka harus melewati beberapa pulau-pulau di titik-titik Filipina sampai akhirnya melewati Indonesia dan akhirnya menuju Diego Garcia ya di sana gitu, di pojok. Nah, maka dari itu kita bisa melihat ya bahwa dalam beberapa poin-poin tersebut Filipina dan Indonesia dan beberapa negara-negara di wilayah ASEAN ini adalah penghubung strategis yang memang harus dijaga begitu. Maka Amerika sudah melakukan pendekatan duluan, dan latihan ini juga menunjukkan bahwa kita berada pada aliansi yang seperti apa nanti ke depannya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Mas. Nah, pertanyaan terakhir Mas Fatah sebelum kita mengakhiri. Jadi Anda membaca dari eskalasi yang terjadi ini akan seperti apa jika mau tidak mau kita kaitkan dengan perang yang masih terjadi di Timur Tengah antara Amerika Serikat dan juga Iran? Ya, pertama, mungkin nanti ke depannya Jepang akan memposisikan diri ya jauh lebih serius ya. Jadi Jepang kali ini siap untuk menjadi tameng ya. Jepang siap untuk menjadi tameng ya, dan juga menjadi tombak beracun gitu bagi negara-negara yang nanti mencoba mengacaukan ya permasalahan-permasalahan yang ada di Iran. Kita
tidak bisa menuding atau kita tidak bisa menuduh, akan tetapi kita tahu bahwa Iran memiliki kedekatan yang sangat luar biasa dengan Cina, gitu. Maka latihan ini sebenarnya merupakan pertunjukan ya bahwa ada upaya-upaya untuk merubah situasi ya, dan juga kita kadang-kadang melihat bahwa Jepang kali ini tidak fokus dengan masalah pertahanan dan keamanan, dan kali ini mereka merubah hal tersebut. Tetapi posisi Indonesia juga semakin lama semakin kuat ya, dengan menawarkan beberapa catatan-catatan mereka mampu melakukan diplomasi, shuttle diplomasi yang sangat cepat, diplomasi kilat ya ke beberapa negara, dan membawa hasil tersebut kepada KTT ASEAN. Indonesia juga ingin mengatakan bahwa hati-hati kita jangan sampai terseret arus ya. Kita harus berada pada posisi netral agar nanti perdamaian bisa menjadi titik tekan utama. Itu yang disampaikan. Ya. Kalau begitu, apakah menurut Anda, singkat saja, apakah Indonesia perlu melakukan aliansi untuk mengamankan perbatasan kita seperti yang dilakukan Filipina? Ya, tentu sebenarnya Indonesia berada pada posisi doktrin ya, bebas aktif 2.0 ya. Kali ini kita jauh lebih aktif dalam masalah pertahanan keamanan ya. Meskipun dalam beberapa kritik itu memang ada beberapa poin yang memang harus kita hindari. Akan tetapi pada dasarnya sebenarnya poin-poin yang disampaikan oleh Indonesia menunjukkan bahwa masalah pertahanan ini jangan sampai melibatkan dominasi dari negara lain begitu. Maka kalaupun nanti ke depannya akan ada beberapa pangkalan-pangkalan yang baru, itu jangan sampai merusak masalah kedaulatan kita. Dan kedepannya pasti saja negara-negara yang memiliki dominasi yang cukup kuat akan memiliki kepentingan di Indonesia itu sendiri. Maka kalau ditanya apakah nanti ke depannya akan ada peningkatan eskalasi militer atau peningkatan pasukan militer, bisa saja terjadi. Mudah-mudahan kita mampu keluar dengan posisi yang cukup solid dan terus mendukung yang namanya pertahanan. Baik, itu yang juga menjadi salah satu yang ditekankan oleh Presiden Prabowo ya, bagaimana tidak terseret dalam arus dinamika politik yang terjadi di dunia ini. Terima kasih Mas Evata telah berbagi perspektif dan pandangannya di Kompas Petang. Salam sehat.